satu kelebihan enggak? Kabarnya gimana nih? Baik. Di sebelah kanan saya belum ada suaranya. Baik. Baik sekali. Baik, tapi lapaknya banyak. Waduh, lapaknya banyak. Anak kesehatan atau anak teknik? Kesehatan. Oh, anak kesehatan pasti banyak banget. Oke, selanjutnya kabarnya gimana? Jelas. Jelas apa? Baik. Oh. Sedikit stres. Ini beneran atau? Ya, beneran belum punya orang Oke, selanjutnya gimana kabarnya? baik. Oh, kuatas. Oke, selanjutnya baik. Baiknya agak kayak baik gitu. Kenapa? Harus bersyukur kalau Bersyukur sama kayak mbak sebelahnya. Iya, Oh. sama jujur janda. Nggak boleh ya. Oke, baik. Alhamdulillah disyukuri Iya. gitu ya. Oke, tadi kabarnya alhamdulillah baik semua ya, walaupun ada yang lapar, ada yang disyukuri ya. Oke, karena kita akan melakukan kegiatan yang cukup agak panjang, nanti alangkah lebih baiknya saya pimpin doa terlebih dahulu. Nanti teman-teman silahkan mengikuti. Untuk mengawali kegiatan hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke, setelah berdoa, ada yang tahu nggak sih kita mau ngapain di sini? Curhat. Curhat. Ada yang tahu lagi? Sebelah kanan saya ini nggak ada suaranya. Kenapa? Kita mau ngelakuin apa hari ini? Bersenang-senang. Oh, bersenang-senang. Boleh. Nanti kita lihat ya, apa kita akan senang-senang atau Pastinya. oh pastinya. Udah yakin deh. Oh, oke. Mau main nggak tuh? Iya, enggak. Enggak, ya kecewa. Karena di sini kayaknya ada yang udah kenal belum ya? Saling kenal, udah saling kenal? Alhamdulillahnya sudah kalau saya ya. Oh, sudah kenal. Ada yang belum? Aku belum. Oh, belum. Nah, kayaknya belum ini ya, ada yang kenal, ada yang belum. Nah, alangkah lebih baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nanti diawali dari saya dulu. Kalian kan juga belum tahu nih siapa saya di sini gitu, dan saya ngapain sih di sini gitu. Nanti selanjutnya baru kalian. Oke, perkenalkan di sini saya Destama sebagai pemimpin kelompok yang memandu kegiatan hari ini. Nah, nanti teman-teman cukup mengikuti instruksi saya saja dan juga jalannya acara. Nah, selanjutnya dari teman-teman boleh perkenalan. Nah, perkenalannya ini nggak cuma dari nama, semester, kuliah, tapi saya mau dari ini, kalian menceritakan tentang kelebihan kalian. Tapi cukup satu saja. Oke. Mau dari kanan atau kiri saya ya? Kanan. Kelebihan apa ini? Sweet. Kelebihan apa ibu? Kelebihan diri. Oh, kelebihan mak. Enggak ya. Jadi kelebihan diri kalian. Mau kanan atau kiri? Atau sweet atau ibu? Sesuatu yang baik itu dimulai dari kanan. Sweet saja biar adil. Oh iya. Atau ibu spin manual? Adil. Kan manual. Kayaknya lebih adil sweet ya. Dari pihak kanan siapa yang mau jadi perwakilan? Yang merah jagoan nih. Iya, yang merah menyala ini. Yang merah Merah. Yang sepakati apa? Yang menang atau yang kalah? yang menang terakhir. Oh gitu. Yang kalah duluan. Iya, apa Iya, yang kalah duluan. Ayo kalah duluan. Oke, disepakati. Siapa? Yang sebelah sini. Ayo, saya perwakilan.
dimatikan udah dimatikan kertas. Yang kalah ya. Tiga kali. Belum ada kesepakatan seperti itu ya kakak. Oke, jadi karena yang kalah sebelah sini boleh perkenalan diri dan menyebutkan dari semester berapa, terus kelebihannya, satu kelebihan sebutkan. Oke. Dari sana sih apa ya? Dari sini apa dari sini? Sini apa sana? Langsung dari sini aja, langsung dari sini. Lama sih. Yo, dari sebelah saya. Diperhatikan ya teman-teman. Attention please. Ya, perkenalkan, nama saya Entin Olvi Aulia dari semester 4. Panggilannya siapa? Oh ya, dikasih panggilan. Nama panggilan saya Entin. Oh, Entin. Halo Entin. Halo, Entin. Jujur dong. Halo. Salam ya Antin. Udah langsung dong. Atau kata mbakku itu Oh, Entin. Oh, Entin. Halo Mbak Entin. Halo. Oke, terus dari semester berapa Mbak? Dari semester 4. Oh, semester 4. Terus kuliah jurusan apa? Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Pendidikan bahasa Jawa, pasti langsung santun sekali ya. Oke, terus kelebihannya? Sebutkan kelebihannya apa? Kelebihannya di sini saya suka makan. Duh, emang itu kelebihan ya? Iya. Boleh dianggap kelebihan ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Antin. Selanjutnya dari sebelahnya Mbak Antin, boleh diperkenalkan dirinya. Perkenalkan teman-teman. Diperhatikan ya. Oh ya, nama saya Keira Arbajana Tinggadin dari Putri Keira. Halo Keira. Saya dari Prodi Bisnis Digital semester 4 Wah. juga. Terus apa kelebihannya? Kelebihan diri. Hah? Naik motor. Iya, kelebihan diriku naik motor. Aku bisa dari sini ke Racing. ONS cuman 2 menit. Wah. Fix racing. Keren diapresiasi dulu dong. Berarti orang bisa loh. Dari mana ke mana Mbak tadi? Dari sini Bintang Sawit. Ke kampus. Ya, tapi lewatnya sini ya. Wah. Lampu merah. Diterobos gaspol dah ya. Oke, selanjutnya. Ayo langsung perkenalan Mbak. Kalian semuanya Diperhatikan ya. perhatikan. Perkenalkan, nama aku Anissa Rahmadini, biasa dipanggil Nisa, mau dipanggil yang lain juga boleh. Halo Nisa. Halo, Nisa. Bisa. Aku tadi apa aja tadi? Semester terus prodi. Aku mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kelebihan aku apa ya? Jujur nggak tahu sih. Kok nggak tahu kan dirinya, bukan diri saya. Caranya biar tahu gimana? Kamu kenalin potensi diri kamu dong. Yang tahu itu pastinya kamu. Untuk saat ini kelebihan aku mungkin masih misterius ya. Tapi saya mau kamu menyebutkan satu saja. Ya enggak. Apa ya kelebihan aku? Apa ya? Satu saja. Kenapa nggak diganti kesukaan aja sih? Semuanya suka. Gampang dong. Kalau kelebihan kan Hobi. mau ini. Ayo. Yang lain udah menunggu nih. Oh, kelebihan aku bisa
bisa menghabiskan bacaan 2 novel dalam 1 bulan. Bilang ya, oke. Oke, selanjutnya dari sini atau sini? Sini. Oke. Saya. Ya. Perkenalkan semuanya, nama aku Nadine Arsya Kausi, biasa dipanggil Arsi. Mahasiswa semester 4, Jurusan? jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Halo Arsy. Arsi. Oke, tadi panggilnya belum ya? Oke, halo Arsi. Aku ini Minta. sih enggak kelebihan aku nggak pernah bolos praktikum. Mantap, oke, mantap jiwa. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama aku Puspita Setianingrum, panggilannya Ita. Oke, halo Ita. Halo. Mahasiswa semester 4 dari jurusan pemasaran digital. Kelebihan aku suka bersih-bersih. Wow. Boleh dong sih dibersihin. Enggak apa. Oke, selanjutnya. Halo semuanya. Halo. Hai, apa namanya siapa? Hai, siapa aku nih? Regita Koelaini. Nama panggilan aku Regita. Halo Regina. Hai semua, salam kenal. Aku mahasiswa semester 4. Kelebihan aku bisa Jurusan? Oh, jurusannya teknik kimia. Wow. Terima kasih. Pasti sangat bahagia ya. Wah, sangat. Kelebihan aku Oke. Kelebihan aku adalah bisa multitasking. Multitasking. Contohnya seperti apa, Mbak? Contohnya aku bisa ngelaprak sambil lipat-lipat baju. Oh. Karena aku ngekos ya, ya. Prakteknya gimana, Mbak? Prakteknya kan nulis kan, aku Terus tulis tangan buka. pakai tangan kiri, tangan Oh, kanan kiri. satunya nulis. Satunya nulis, tangan kirinya itu buat lipat-lipat baju. Masukin ke lemari ya dari lemarian ya. Langsung gini. Oh gitu. Wow. Semua orang bisa. Dan semua orang bisa. Terima kasih di Kayaknya setelah tadi semuanya pada ada perkenalan, alangkah baiknya teman-teman menuliskan di sini dalam bentuk tertulis. Oh, ini dia bisa. Nama panggilan. Terserah. S apa S? Sakit. Kamu sakit apa? Gimana? Oh, sakit boleh izin Bu. Enggak boleh, kan udah di sini. Kamu kenapa? Keterangan ini keterangan. Oke. Ini loh hadir gimana? Kamu ini Kak yang di sini sebelah sini ya, ditulis tadi. Terus tanda tangan coba. Enggak tahu tanggalnya juga ditulis ya.
kasih ya teman-teman sudah mau mengisi. Oke, tadi kan kalian sadar nggak sih pas perkenalan pasti saya suruh untuk menyebutkan satu kelebihan kalian. Saya tuh langsung lihat loh ekspresi kalian langsung ini kan ada indikasi kalau kalian bingung, padahal itu seharusnya itu kalian yang lebih tahu. Malah ada yang tanya tadi kelebihan apa ya, kelebihan padahal itu dirinya. Nah terus ada yang tahu nggak topik kali ini kita mau bahas apa setelah saya spill tadi? Diri sendiri. Mengenali potensi diri sendiri. Mungkin yang lain nggak tahu. Self awareness. Self awareness nggak tahu. Oke, dari keenam jawaban ini belum ada yang benar. Nah yang benar adalah kepercayaan diri. Kalau orang percaya diri itu pasti tahu kelebihan dan kekurangannya. Oke, ada yang tahu nggak sih kita nanti mau melakukan kegiatan ini tuh kegiatan namanya kegiatan apa? Ada yang tahu nggak? Konseling. Konseling? Diskusi? Namanya kegiatan ini nama kegiatannya apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Udah belum? Nah, belum tahu. Ini namanya bimbingan kelompok. Sebelumnya di SMA atau di SMP sudah pernah melakukan bimbingan kelompok dengan guru BK-nya? Belum. Jadi sangat awam ya, makanya kok pas ketika ditanya bingung dan aduh mau jawab apa gitu. Nah, oke, sedikit gambaran kalau kita itu melakukan namanya bimbingan kelompok. Nah, kegiatan itu ngapain sih Bu di sini? Nah, kegiatan di sini tuh kita membahas diskusi terkait topik yang di situ kalian bebas untuk menjawabnya. Maksudnya ketika ada pertanyaan ya silakan aktif bertanya, terus di situ silakan aktif menjawab, tidak usah perlu takut untuk gimana ya, anggap salah, kayaknya kurang tepat, kayaknya ini deh, kayaknya gini. Nanti kita sistemnya santai aja, kita cuma diskusi gitu, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah seperti itu. Nah, saya minta teman-teman nanti ketika mungkin ada suatu permasalahan atau gimana, pokoknya yang dibicarakan kita di sini itu tetap dikip di sini aja, nggak perlu diceritakan ke orang-orang kalau tadi si ini kayak gini-gini loh, ini nggak usah, dikip di sini aja. Clear? Nah, selanjutnya nanti teman-teman juga saya harap bisa apa ya Kak, namanya berpartisipasi aktif ketika saya menjelaskan, terus juga memainkan suatu game atau gimana. Nanti kalian bisa aktif. Nah, di sini teman-teman pada bawa HP kan? Bawa HP. Nah, saya minta tolong teman-teman untuk men-silent HP-nya dulu, mungkin HP-nya dulu, kita fokus kegiatan selama kurang lebih 45 menit. Nah, selanjutnya kayaknya kok pada lemes-lemes ya. Kayaknya kita perlu ice breaking nggak sih? Nggak sih? Tidak perlu sepertinya. Boleh, oke. Kayaknya tetap perlu sih, karena saya melihat pas ketika saya jelaskan secara teoritis langsung oke. Nah, saya punya ice breaking yang mungkin tidak cukup awam di bagian bagi kalian, yaitu namanya pingpong pang. Nah, nanti setiap orang itu menyebutkan kata, semisal urutannya kayak gini, ping pong pang. Nah, setelah pang itu ada, jadi itu tuh kayak berurutan gitu loh. Semisal, jadi ke sebelahnya kalau bilang, jadi berurutan ketiga. Misal bilang ping pong pang. Nah, pas pang itu nunjuk temennya, tapi terserah
mau gini atau gini. Nah, temen yang nggak fokus bakal nggak tahu dia mau jawab pink atau pang atau apa. Nah itu nanti kalau terasa salah harus keluar. Oke, bisa dipahami? Apa trial dulu nih? Trial dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Sendiri. Oh, tadi sebelah kiri sudah ya? Oke, sebelah kiri. Iya. Kita mulai dari sebelah kanan saya, Mbak Regita. Iya. Saya bilang ping, pong, pang, 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 ping, pong. Kamu ping, pong? Pang. Harusnya ke sini. Oh. Nanti kalau semisal mereka gini, lanjut ke sini ya. Kalau semisal ping-pong, semisal di sini ping, pongnya di sini gitu. Karena kita harusnya membentuk, tapi karena ini. Oke, dipahami? Nanti jangan lupa gerakannya juga cepat di bagian pangnya. Jangan pangnya lihat orang tapi ininya lama. Oke? Pangnya aja. Iya, yang bilang pangnya. Oke? 1, 2, 3. Mau kiri apa kanan? Kanan. Tadi udah kanan. Kiri sekarang. Oke, kiri. Ping, Pang. Ping. Pong. pang. Kamu udah. Oh. Mundur. Oke. Geser sini. Ya Allah, beda. Sebentar ya, enggak. Oke. Terakhir dari Mbak Edin terus. Ping. Pang. Pang. Gimana sih? Enggak memperhatikan namanya. Pang. Jangan nunjuk. Pang. Oke. Lanjut. Ping, pong, pang. Ping, pong, pang. Ping, pong. Kalau ping nggak boleh. Keluar. Oke, bertiga. Terakhir Mbak Gita. Oke, selanjutnya. Ping, pong, pang. Ping, pong, pang. Ping, pong, pang. Nah, yuk, berdua di sini depan. Terus gimana? Ya udah, ini kayak tadi. Beneran. Terakhir bilang ping. Ping, pong, pang. Ping, pong, pang. Ping. Yang menang Mbak Kira. Beri aplaus dulu. Oke, udah fokus ya teman-teman ya. Fokus banget. Oke, fokus banget. Seneng nggak? Terima kasih. Seneng. Oke, karena kita udah ice breaking, tentunya pasti teman-teman udah pada berkonsentrasi dan paham, fokus. Oke, kita masuk ke bagian saya ada kuisis nih. Nggak kuisis sih, namanya bambuzel. Bentar ya. Oke, kan kita sudah ice breaking, nah kita masuk ke yang namanya krisis. Ini nggak ada yang salah. Ini fakta atau mitos. Nanti kalian jawab terserah kalian. Kalau kalian bilang fakta, ya alasannya apa, disebutkan alasannya. Kalau mitos kenapa? Gitu. Oke, mulai. Nanti terserah mau jawab cepet-cepetan atau membantahkannya. Kalau menurut saya tuh mitos sih, kok kan jadi fakta sih, ya gitu lah. Terserah kalian. Bentar ya. Mitos. Belum ya. Oke, dibaca ini apa ini? Sering nge-scroll LinkedIn atau Instagram, bisa seangkatan yang penuh prestasi, bisa menolak kepercayaan diri.
secara drastis. Mitos atau fakta? Tergantung mitos. Tergantung. Siapa? Sebagai motivasi. Mitos. Mitos. Sama. Mitos. Doblin sama apa? Ya, Tidak. karena kan itu apa ya, bisa dijadikan sebuah motivasi. Jadi pacuan kita untuk lebih ini ya. Ini mitos atau fakta kenapa? Fakta karena jadi Iri. terus Jadi membandingkan gitu yang dirasakan oleh dari kita. Tadi yang bilang tergantung siapa ya? Oke. Oke, bagian menyebutkan tergantung karena apa disebutkan alasannya juga. Kalau menurut aku nggak bisa absolut fakta atau mitos. Tergantung dari masing-masing. Kalau dia ngerasain fakta valid, kalau ngerasain mitos karena mungkin motivasi atau hal lainnya juga valid. Balik lagi di kategori masing-masing. Tapi menurut aku sebenarnya kalau dilihat dari POV orang yang share achievement atau apapun itu, hal-hal bahagia di dunia maupun Instagram itu tuh ya tujuannya tuh bukan, menurut aku ya tujuannya tuh diri mereka tuh bukan buat merekah atau mau menjatuhkan orang lain, aja emang sebagai bentuk mungkin branding karena dia kedepannya pengen lebih kuliah di lingkungan kerja atau mungkin sebagai bentuk aktualisasi dirinya, dan ya nggak apa-apa dia berhak atas itu gitu loh. Dan sebagai kita yang melihat tuh tergantung dari kita gimana menanggapinya. Kalau saat itu kita masih ngerasa itu suatu hal yang bisa menurunkan rasa percaya diri itu, ya udah nggak apa-apa. Asal itu nggak berlebihan dan kayak kedepannya kamu bisa memproses itu buat jadi rasa motivasi. Terus kalau kamu merasa itu mitos pun juga berarti bagus, mungkin kamu udah merasa percaya diri bahwa value diri. Beri aplaus dulu dong. Tapi menurut saya kok Mbak Kiara lebih condong ke ini ya, ke mitos ya. Ya betul, tapi kalau ada teman yang ngerasa kayak gitu ya valid aja gitu. Mungkin Salah dia juga gitu ya. lagi berproses. Bagus. Oke. mitos Mitos, kenapa bisa disebutkan? karena tidak semua bisa menjadikan motivasi, dan di situ pun tidak semua kalau menjadikan fakta itu itu bukan dilihat dari prestasinya, tapi kan kesungguhannya. Oke, beri aplaus dulu dong. Yang terakhir, kacamata. Bisa dijawab mitos atau fakta menurut Anda dari pernyataan ini? Kalau dari saya ya, sebenarnya itu kurang lebih sama seperti apa yang dikatakan oleh Indra. Tergantung cara pandang orang tersebut. Kalau cara pandangnya Mbak Anissa sendiri seperti apa? Kan itu kan cara pandang orang lain kalau POV-nya. Kalau aku mungkin ketika aku merasa lagi down, terus tiba-tiba aku ketika lagi nge-scroll Instagram, scroll apa, terus ketemu postingan temen kan kayak, ih kok dia pinter banget ya, dia bisa dapetin juara ini, dia bisa dapetin beasiswa itu mungkin aku merasa kayak aku nggak bisa deh kayak dia gitu. Tapi ketika mungkin aku lagi di momen apa ya namanya, bahagianya hidup, terus ngelihat postingan-postingan temenku, ini mah aku juga bisa Jadi sampai tergantung gitu. suasana hatinya Mbak Anissa Betul. seperti itu. Oke, di aplaus dulu dong. Wah, jawabannya sangat bervariasi. Ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta, ada yang bilang tergantung, ada yang bilang mood. Dan maksudnya tergantung suasana hatinya. Nah, ini nggak ada yang salah, tergantung cara pandang orang tersebut dalam menanggapinya. Yang jelek itu ketika dia menjadi
tidak mau berkembang diri, malah kayak kayak apa ya, jadinya oh ya udah orang lain bisa kenapa harus aku kayak gitu, kayak gimana ya, membandingkan dirinya tapi malah jadinya merendahkan dirinya gitu, bukan menjadi sebuah pacuan motivasi, nah tapi malah jadi sumber dia down gitu. Kalau jawaban dari saya adalah fakta. Kenapa? Karena mungkin saya mengambil perspektif yang kebanyakan orang seperti itu. Tuh. Oke, lanjut. Mitos atau fakta? Ada yang mau mengacungkan diri? Apa? Mitos. Mitos. Kenapa? Beberapa orang yang dia sebenarnya tahu tapi dia entah malas atau dia nggak pengen menunjukkan. Terus ada juga yang emang dia pengen memendam aja. Memendam aja, memendam karena Ya udah dia aja yang tahu. Mbak Ita pernah merasakan seperti itu kah? Oh, mungkin. Oke, diberi aplaus dulu dong. Oke, selanjutnya ada yang menjawab lagi? Mitos atau fakta? Ini kan dari mitos, yang fakta juga ada yang memiliki pendapat yang lain dari Mbak Ita. Aku cuma nggak setuju sama kata-kata otomatisnya sih. Nggak Kenapa? selalu otomatis gitu loh. Jadi Jadi dia pas kelas lagi ngantuk. gitu. Jadi tergantung, kalau ini tergantung kondisi ya, kondisi mahasiswanya seperti Jadi apa. nggak otomatis. Bisa jadi dia kayak punya part time yang sampai malam tiap hari. Terus dia jadi kalau kelas ya udah dia sebenarnya orang yang percaya diri tapi karena kelas dia Kondisinya selalu ngantuk ya udah. Oke. Relate ya. Iya, Apa iya, ya? iya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi memandang perspektif yang lain. Oke. Ada yang mau menanggapi? Mbak Anissa? Ngantuk. Jangan ngantuk Mbak. Gimana? Menurut Mbak Anissa, dari pernyataan ini jawaban Mbak Anissa mitos atau fakta ya? Menurut aku fakta. Fakta kenapa? Karena mungkin bisa aja ya dari luka masa lalu ketika dia Wow. menjawab pertanyaan atau mengajukan sebuah persepsi perspektif dia dalam sesuatu gitu ya. Pandangan dia. Pandangan dia gitu. Pokoknya jawaban dari dia gitu. Heeh. Ada nih beberapa orang kayak langsung ngejudge di saat itu juga kayak emang kayak gitu ya, bukan gak sih kayak gini gitu. Terus sampailah setelah kejadian itu tuh dia merasa bahwa kayak ini kalau setiap aku mau menjawab pertanyaan bakal dijudge sama teman-teman. baik itu entah benar atau salah. Baik, dia plus dulu dong. Kalau tadi Mbak Ita menjawab lebih ke diri sendiri, terus Mbak Keira menjawab ke perspektif orang lain. Kalau Mbak Ani sama lebih ke masa lalunya. Nah, ini lebih menarik nih. Banyak nggak sih teman-teman yang di sini kayak mau ngomong tuh aja tuh nggak pede gara-gara sempet diomongin temen. Ya, ini yang banyak kasus, maksudnya saya pribadi pun pernah yang kayak gitu. Tapi kalau dipikir lebih baik itu pikirannya itu dilanjutkan atau dihilangkan saja menurut kalian? Kalau nggak percaya gitu, maksudnya kayak jadi kurang percaya diri ngomong karena temennya, lebih baik dilanjutkan atau dihilangkan saja pemikiran tersebut? Atau kita gus aja kayak ya udah orang lain ngomong apa aja, yang penting aku tetap percaya diri ngomongin pendapatku apa kalian di situ. Gimana deh teman-teman? Apa dari ngantuk ya ini ya? Apa kita es briefing lagi? Enggak kok. Gimana? Dihilangkan. Dihilangkan.
bener ya kalau pikiran-pikiran negatif itu lebih baik dihilangkan, tidak usah dihiraukan, walaupun itu kayaknya gampang ya kalau bilang itu dihilangkan saja, tapi kenapa kita tidak mencoba? Kalau maksudnya biasanya orang kan itu takut kayak nanti aku dibilang ini, coba keluar dari ketakutan itu, pasti lama-lama sih terbiasa, lu gak apa-apa loh, realitanya nggak semenakutkan itu, pasti kan orang langsung kayak ya udah nyobain, jadi candu deh, suka ngomong di depan umum kayak gitu. Nah ini loh yang maksud saya tuh dari keluar dari zona nyaman, terus jadi percaya diri, tidak perlu menghiraukan orang lain walaupun itu di luka masa lalu, ataupun mungkin bisa aja kalau orang yang walaupun dia part-time capek atau gimana, kalau dia punya tekad kayak ya udah aku mau ngomong, aku mau punya pendapat yang lain, dia bakal ngomong kok di situ. Oke, selanjutnya kita percepat ya. Oke, yang terakhir bisa dibaca salah satu. Untuk bisa tampil percaya diri di depan kelas atau forum kampus, kita harus punya penampilan fisik yang menarik dulu. Fakta atau mitos ini? Menurut kalian? Percaya diri. Oh, gimana? Kenapa kok bisa menjawab fakta? Menurutku tapi nggak cuma di forum kelas atau kampus sih, kan sekarang kayak kita dari vlogger juga syaratnya harus berpenampilan yang menarik. Jadi salah satu indikasi kita percaya diri itu di situ ya. Mungkin jawaban dari Mbak kita apa? Sama, kenapa? Apa ya? Nggak harus sih. Nggak harus. Kenapa? Mitos. Kenapa? Karena tergantung kalau kita udah percaya diri, penampilan fisik mah bukan masalah gitu loh. Yang penting apa yang kita bawa, Kompetensi kompetensinya maksudnya kita, apa yang kita bawa, apa yang kita bawa. keren sekali, tepuk tangan dulu. Kita mau silakan Mbak Arsi, gimana? Menurut Mbak Arsi ini fakta atau mitos ya? Fakta kenapa? Karena ya sebenarnya hampir sama sih sama jawabannya Mbak Ita tadi. Kalau sekarang kan hampir semua orang tuh mandang tuh dari fisiknya dulu ya. Penting ya, kayak first impression maksudnya Mbak Arsi. Jadi ya menurut aku sendiri juga mengalami yang kayak gitu. Jadinya aku lebih percaya diri kalau aku yang berpenampilan Menarik. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sebelah sini yang terakhir, ada yang mau? Selain Mbak Kire dan Mbak Adisa, jadi Mbak Andi. Bisa jadi fakta, bisa jadi mitos. Kenapa tuh Mbak Andi? Karena kalau fakta itu sesuai yang bisa dibilang Mbak Ita tadi, dan mitos bisa dibilang sama Mbak Ita. Kenapa itu kok bisa dibilang fakta terus mitos terus dari Mbak Ita dan Mbak Regita? Kenapa coba? Emang Mbak Ita sama Mbak Regita mau apa sih? Ya karena yang bisa dilihat dari fisiknya itu kita melihatnya dari penampilannya. Jadi kalau penampilannya rapi, dia bisa percaya diri. Jadi first impression ya. Jadi lihat orang tuh menarik seperti itu. Kemudian kalau mitos, kalau orangnya sudah percaya diri, terus dia tuh berpenampilan apapun, seadanya pun juga bisa membawa dia buat untuk berpercaya diri. Pokoknya kompetensinya seperti itu, walaupun visualnya sepertinya kurang gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu terakhir. Nah, tadi jawabannya sangat-sangat menarik ya. Untuk bisa tampil percaya diri di depan kelas atau forum kampus, kita harus punya penampilan fisik yang benar. Ini bisa jadi fakta ataupun mitos ya teman-teman, tergantung kepercayaan masing-masing.
Tetapi yang minus itu tuh ketika kita terlalu mengunggulkan penampilan dibanding kompetensi. Mungkin tergantung sektor pekerjaan yang mau dipilih ya. Kalau jadi kreator terserah, tidak apa-apa kalau mau mengunggulkan penampilan diri gitu. Kalau semisal di pekerjaan yang di bidang engineering ya, misalnya tadi itu kan nggak perlu mandi. Oh ya ampun, ini mandi di kampus. fun fact engineering ya. Yang penting apa? Kompetensi. Laprak ya, Laprak kerja. nomor satu. Oh ya, nomor satu. Cinta mati pasti. Selama kuliah. Oke, wah nggak terasa ya kita udah ngobrol terkait kepercayaan diri dari A sampai Z. Oke, kita udah di penghujung kegiatan hari ini. Oke, kayaknya sebelum kita tutup, saya ingin meminta teman-teman untuk mengisi evaluasi hasil terkait apa sih yang didapat setelah mengikuti bimbingan ini. Kayak, oh saya jadi berpandangan seperti ini, oh jadi seperti ini setelah diskusi kita. Oke, bisa ditulis. Tadi pulpennya gimana ya, Mbak? Oh iya, terima kasih ya. Oh iya, tidak apa-apa, udah terlanjur. Oh iya, maaf, tidak perlu dilanjutkan, cukup dikit saja. Saya bagikan ini aja. Nanti teman-teman mengisinya di rumah saja seperti itu. Oke, ini jadikan PR ya. Ya Mbak Anissa nggak perlu ya. Ini, oke. Terima kasih Mbak Anissa juga udah mengisi. Saya lupa kalau kita sudah kehabisan waktu. Karena waktu sudah selesai dan mau habis juga nih, saya minta satu orang perwakilan untuk menyimpulkan kegiatan dari ini tuh apa sih yang didapat, terus juga kesan-pesannya. Kalau kesan-kesan terakhir, simpulan yang dibagi dari ini. Ada yang mau volunteering atau ditunjuk? Ya ini siapa? Kepala nunduk semua, ayo ini spin loh, spin manual, ayo. Ya pakai kacamata, dua dong. Maksud Iya opini kita, judus dulu. Boleh dua-duanya menyampaikan kesimpulan dan kegiatan hari ini. Gandeng kan? Mungkin saling mengimbui boleh sih. Kayaknya mulai dari Mbak Anissa kayaknya sudah siap. Saya sangat menunggu loh Mbak kesimpulan Mbak Anissa. Kira-kira memperhatikan tidak sih ketika tadi temannya menjawab dan juga saya berbicara terkait materi tadi? memperhatikan. Kesimpulan singkat aja, langsung kayak singkat saja. Tidak perlu lama-lama, kita sudah molor nih. Mungkin kesimpulan dari saya, dari obrolan ini kita jadi lebih tahu Kalau ada yang mau jadi tahu apa? jadi tahu kalau apa ya Ayo ini jadi Mbak Anissa tidak memperhatikan nih kalau nggak tahu. Ya lupa gimana itu tadi itu aja kan. coba kalau dari Mbak Ansi. Coba Mbak Arsi nanti diimbui. Simpel aja Mbak, langsung kayak kesimpulannya tidak perlu Dari saya itu saya jadi bisa melihat dari perspektif teman-teman ya
pursuing hal itu. Oh, kondisi juga ya. Jadi kepercayaan diri itu berpengaruh dari situ ya. Oke, ditambahi dari Mbak Disa gimana? Udah tadi. Aduh, banyak. Simpel aja langsung. Ada yang lain ya? Mari kita kayaknya pulangnya langsung menyampaikan. Sama tadi kayak kasih Gimana? jadi tahu perspektif ilmu terus jadi kenal banyak teman-teman juga di sini Wah. karena diskusi kelompok hari ini Wah. malam hari ini Wah. terus aku jadi tahu ternyata Lanjut. Maaf ya, saya ini agak-agak jadi tahu kalau misalkan ternyata pendapat saya itu enggak sepenuhnya benar. Ada pendapat orang lain yang bisa saya buat evaluasi juga. wow. Kita plus dulu. Arti dari dunia. Oke. Kalau pesan singkatnya, kesannya aja singkat kayak oh happy, seneng, gini-gini, terserah. Kayak sini happy. Ada yang bad mood gak kayak Awalnya bad mood, awalnya bad mood, terus kayak pas diskusi kelompok malam ini aku kayak langsung semangat banget, semangat dan pengen cari tahu tentang diri lah. aku mau ikut lagi. Mau ikut lagi. Ada yang lain ya, guys. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita sudah selesai, benar-benar selesai. Nah, tadi kan sudah dibuka. Nah, ini harus ditutup lah ya. Nah, ada yang mau volunteering lagi berdoa?